Sejak menikah, hidup Raya berubah drastis. Dulu, ia membayangkan pernikahannya dengan Arman akan menjadi babak baru yang penuh kebahagiaan, seperti dongeng yang sering ia baca. Arman, dengan senyumnya yang menawan dan tutur katanya yang lembut, berhasil meyakinkan Raya bahwa ia adalah pria yang tepat. Raya mencintai Arman sepenuh hati, buta akan segala isyarat yang seharusnya ia tangkap. Raya adalah gadis sederhana dari keluarga biasa, sementara Arman anak tunggal dari keluarga yang cukup berada di Tasikmalaya. Perbedaan itu tidak pernah dipermasalahkan oleh Arman, setidaknya di awal. Ia selalu meyakinkan Raya bahwa cinta mereka akan mengatasi segalanya. Setelah resmi menjadi istri Arman, Raya pindah ke rumah besar milik orang tua Arman. Rumah itu megah, dengan halaman luas dan pekarangan yang rimbun, jauh berbeda dengan rumah kecilnya dulu. Di sana tinggal Arman, Raya, dan ibu mertuanya, Bu Ratna. Ayah Arman sudah meninggal beberapa tahun sebelumnya. Awalnya, Bu Ratna menyambut Raya dengan senyum ramah, meski senyum itu terasa agak kaku di mata Raya. Bu Ratna memberikan arahan tentang letak kamar mereka, dapur, dan bagian-bagian rumah lainnya. Raya merasa lega, berpikir bahwa semua akan baik-baik saja. Hari-hari pertama Raya di rumah itu berjalan relatif lancar. Ia mulai membiasakan diri dengan rutinitas, bangun pagi, menyiapkan sarapan untuk Arman dan Bu Ratna, lalu membereskan rumah. Arman sering memuji masakannya, membuat hati Raya berbunga. Bu Ratna juga sesekali memberikan pujian, meskipun lebih sering berupa komentar singkat seperti, "Lumayan," atau, "Bisa lebih bersih lagi." Raya tidak terlalu memikirkannya. Ia percaya, sebagai menantu baru, wajar jika ada penyesuaian. Namun, seiring berjalannya waktu, senyum Bu Ratna semakin jarang terlihat. Perintah-perintahnya mulai mengalir seperti air bah, tak pernah ada habisnya. "Raya, lantai ruang tamu belum kamu pel. Ada noda di sana." "Raya, kenapa cucian belum kering? Kamu taruh di mana?" "Raya, masakanmu kurang garam." Arman tidak suka. Raya berusaha keras memenuhi semua ekspektasi itu, bekerja dari subuh hingga larut malam. Tangannya menjadi kasar, punggungnya sering terasa pegal, dan matanya selalu terasa berat. Suatu sore, saat Raya sedang menyiram tanaman di halaman depan, Bu Ratna keluar dengan wajah masam. "Raya, itu bunga melati di pojok kenapa daunnya kering? Kamu tidak menyiramnya dengan benar, ya?" tegur Bu Ratna dengan nada tinggi. Raya terkejut. "Sudah, Bu. Tadi pagi sudah saya siram." "Bohong. Kalau sudah disiram tidak mungkin seperti itu. Kamu ini malas sekali. Hanya menyiram bunga saja tidak becus." Bu Ratna menggerutu sambil berkacak pinggang. "Lihat, tanahnya kering begini. Apa kamu tidak punya mata?" Raya hanya menunduk, tidak berani membantah. Ia merasa tenggorokannya tercekat. Padahal, ia ingat betul telah menyiram semua tanaman pagi itu. Ia tahu bunga melati itu memang sudah agak layu sejak kemarin. Pekerjaan rumah tangga terus menumpuk. Bu Ratna seolah tidak pernah puas. Setiap kali Raya selesai melakukan satu pekerjaan, Bu Ratna sudah menemukan pekerjaan lain yang harus ia lakukan. Pakaian kotor menumpuk di keranjang, seolah tidak pernah berkurang. Piring-piring bekas makan siang dan malam selalu menunggu di dapur. Lantai harus dipel 2 kali sehari, dan semua perabot harus bebas dari debu sekecil apapun. Raya merasa seperti robot, bergerak tanpa henti, tanpa istirahat. Yang paling menyakitkan adalah sikap Arman. Awalnya, ia selalu membela Raya. "Bu, biarkan Raya istirahat sebentar. Dia pasti lelah," katanya suatu kali. Namun, pembelaan itu tidak bertahan lama. Setiap kali Bu Ratna memarahi Raya, Arman hanya diam, menatap kosong ke arah lain, seolah tidak ingin terlibat. Sesekali ia hanya berbisik, "Sudahlah, Rah, ikuti saja kata ibu." Atau, "Ibu kan hanya ingin yang terbaik." Raya merasa kecewa dan sendirian. Pria yang ia cintai, yang seharusnya menjadi pelindungnya, kini hanya menjadi penonton bisu. Suatu malam,
Raya memberanikan diri berbicara pada Arman di kamar mereka. Mas, apa ibu tidak terlalu banyak menyuruhku? Aku merasa tidak sanggup lagi. Arman sedang sibuk dengan ponselnya. Ia mendongak sebentar. Ibu kan memang seperti itu. Rah, dia kan sudah tua. Jadi ingin semuanya rapi. Kamu juga harus pengertian. Tapi, Mas, aku ini istrimu, bukan pembantu. Aku juga butuh istirahat, kata Raya. Suaranya sedikit bergetar. Arman menghela napas. Sudahlah, Rah, jangan dibesar-besarkan. Ini rumah ibu. Wajar kalau kita harus mengikuti aturannya. Kamu juga tidak bekerja di luar, kan? Jadi wajar kalau kamu yang urus rumah. Kata-kata Arman menohok hati Raya. Jadi, karena ia tidak bekerja di luar, ia pantas diperlakukan seperti itu? Air mata mulai menggenang di pelupuk mata Raya. Namun ia menahannya. Ia tidak ingin terlihat lemah di hadapan Arman. Ia hanya membalikkan badan dan tidur memunggungi suaminya. Hatinya terasa dingin. Esok harinya, Bu Ratna semakin gencar. Ia mengawasi setiap gerak-gerik Raya, seolah mencari kesalahan. Raya merasa seperti di bawah mikroskop. Jika ada sedikit saja debu tertinggal, atau lipatan pakaian yang tidak sempurna, omelan panjang akan segera menyusul. Kadang, Bu Ratna bahkan sengaja menyentuh permukaan meja setelah Raya membersihkannya, lalu dengan sengaja mengusap jarinya dan menunjukkan sedikit debu yang mungkin tersisa. Lihat, ini apa? Kamu ini kerja tidak becus. Buang-buang tenagaku saja menyuruhmu. Raya mulai kehilangan nafsu makan. Wajahnya semakin pucat. Lingkaran hitam di bawah matanya semakin jelas. Ia sering melamun, membayangkan bagaimana rasanya hidup bebas tanpa beban. Namun, setiap kali ia memikirkan untuk pergi, ia teringat Arman. Ia masih mencintai suaminya, dan ada secercah harapan bahwa Arman akan berubah, akan membelanya, dan akan melindungi dirinya. Harapan itu, meski samar, masih membuatnya bertahan. Namun, harapan itu semakin lama semakin memudar, seperti lilin yang nyaris kehabisan sumbu. Raya merasa seperti hidup dalam sangkar, dikurung oleh ekspektasi dan perlakuan kasar yang tak ada habisnya. Ia tidak tahu sampai kapan ia bisa bertahan dalam kondisi seperti itu. Pagi itu, udara di Tasikmalaya terasa lebih dingin dari biasanya, seolah ikut merasakan kebekuan di hati Raya. Raya sudah bangun sejak subuh. Seperti biasa, ia memulai harinya dengan membereskan dapur setelah Bu Ratna selesai memasak sarapan. Sebenarnya, yang memasak adalah Raya. Bu Ratna hanya duduk mengawasi, sesekali memberikan perintah atau kritik. Pagi itu, menu sarapan adalah nasi goreng. Raya berusaha keras membuat nasi goreng yang sempurna, sesuai selera Arman dan Bu Ratna. Namun, tetap saja Bu Ratna menemukan celah. Nasi gorengmu ini kurang kecap, kata Bu Ratna datar setelah mencicipi sesendok. Rasanya hambar. Raya hanya diam, menunduk. Ia sudah menambahkan kecap sesuai takaran yang biasa. Apa kamu tidak dengar saya bicara? Saya bilang hambar. Mau saya sumpel mulutmu dengan nasi goreng ini? Nada suara Bu Ratna naik. Arman, yang sedang makan di meja makan, hanya menatap piringnya. Ia tidak mengatakan apa-apa. Raya merasakan perih di dadanya, seperti ada yang meremas jantungnya. Ia ingin sekali berteriak, membalas, tapi lidahnya keluh. Setelah sarapan, tumpukan cucian sudah menunggu di kamar mandi. Bu Ratna memiliki kebiasaan mencuci pakaian setiap hari, bahkan jika hanya sedikit. Pakaian-pakaiannya harus dicuci terpisah dari pakaian Arman dan Raya, dengan deterjen khusus yang lebih mahal. Hari itu, cucian Bu Ratna adalah beberapa helai kebaya dan kain batik sutra yang harus dicuci dengan tangan dan sangat hati-hati. Raya mulai mencuci, merendam satu persatu pakaian itu dengan lembut, menggosoknya perlahan agar tidak rusak. Sudah hampir 1 jam ia berkutat di kamar mandi sempit itu. Tangannya terasa pegal dan dingin karena terus-menerus terendam air sabun. Saat Raya sedang membilas kain batik terakhir, tiba-tiba Bu Ratna muncul di ambang pintu kamar mandi. Wajahnya terlihat sangat marah. Raya merasakan firasat buruk.
Raya, apa yang kamu lakukan pada kebaya saya? Teriak Bu Ratna. Raya terkejut. Air sabun hampir tumpah dari tangannya. Ada apa, Bu? Lihat ini. Kebaya saya sobek. Kamu ini bodoh atau sengaja ingin merusak barang-barang saya? Hah? Bu Ratna menunjukkan sehelai kebaya brokat berwarna biru muda yang di bagian lengannya memang terlihat ada sedikit sobekan kecil. Nyaris tak terlihat. Raya membelalakan mata. Ia ingat betul sudah mencuci kebaya itu dengan sangat hati-hati. Sobekan itu tidak ada saat ia mencuci. Tidak, Bu. Saya tidak merusaknya. Tadi saya cuci pelan-pelan sekali. Pembohong. Kamu selalu mencari alasan. Kamu ini memang tidak berguna. Sudah makan gratis, numpang hidup, merusak barang-barang orang pula. Bu Ratna melangkah masuk. Wajahnya merah padam. Raya mundur selangkah. Ia merasa ketakutan melihat sorot mata Bu Ratna yang penuh amarah. Sungguh, Bu, saya tidak melakukannya. Diam. Kamu pikir saya percaya dengan omonganmu? Bu Ratna tiba-tiba mengambil gayung yang berisi air sisa bilasan cucian, air keruh bekas sabun dan kotoran. Sebelum Raya sempat bereaksi, Bu Ratna menyiramkan air itu ke tubuh Raya. Air dingin dan kotor itu langsung mengguyur kepala Raya, membasahi rambut, wajah, dan seluruh pakaiannya. Air sabun terasa perih di mata Raya, dan bau deterjen bercampur kotoran menempel di hidungnya. Raya terdiam mematung, tubuhnya menggigil kedinginan dan jijik. Ia merasakan air mata mulai bercampur dengan air sabun yang menetes dari wajahnya. Bu Ratna belum puas. Ia melihat sebuah ember kecil di pojok kamar mandi, berisi air comberan bekas cucian dapur yang belum sempat Raya buang. Air itu keruh, kehitaman, dan berbau tidak sedap. Dengan cepat, Bu Ratna mengambil ember itu. Ini hukumanmu karena sudah berani berbohong dan merusak barang saya, bentak Bu Ratna. Biur! Kali ini, air comberan itu tumpah ruah di atas kepala Raya. Baunya menusuk hidung, membuat Raya mual. Air kotor itu membasahi semua pakaian yang melekat di tubuhnya, bahkan mengalir ke dalam sepatunya. Rambut Raya lepek dan lengket. Wajahnya basah oleh air jijik itu. Raya merasa seluruh tubuhnya gemetar. Ia tidak bisa lagi menahan air matanya. Tangisnya pecah. Isak tangis yang tertahan selama berbulan-bulan kini keluar dengan derasnya. Menangis saja. Percuma kamu menangis. Itu pantas untukmu. Menantu tidak tahu diuntung, ejek Bu Ratna. Raya tersungkur ke lantai, berlutut di tengah genangan air kotor. Ia tidak sanggup lagi berdiri. Hatinya hancur berkeping-keping. Ia merasa begitu rendah, begitu hina, seperti sampah yang tidak layak. Semua harga dirinya telah diinjak-injak. Bu, apa yang ibu lakukan? Tiba-tiba, suara Arman terdengar dari pintu kamar mandi. Arman yang baru pulang dari luar rumah, terkejut melihat pemandangan itu. Raya menoleh, berharap Arman akan membelanya, akan memarahi ibunya. Namun, yang ia lihat hanya ekspresi terkejut yang cepat berubah menjadi cemas dan bingung. Dia ini, Mas, sudah merusak kebaya ibu, kata Bu Ratna, menunjuk Raya dengan jari telunjuknya. Tapi, Bu, ini kan keterlaluan. Raya sampai basah begini, kata Arman. Nada suaranya terdengar ragu. Memang pantas. Biar dia tahu rasa. Kamu jangan membela dia. Mas, dia itu menantu tidak berguna. Sergah Bu Ratna. Arman hanya menghela napas panjang. Ia tidak mendekat, tidak membantu Raya berdiri, hanya berdiri di ambang pintu, seolah menjadi penonton. Raya menatapnya dengan pandangan nanar, penuh kekecewaan. Pria yang ia cintai, suaminya, membiarkannya diperlakukan seperti ini. Tidak ada satupun kata pembelaan yang kuat keluar dari mulutnya. Tidak ada tangan yang terulur untuk membantunya. Raya merasa sendirian. Ia tidak hanya basah kuyup oleh air kotor, tapi juga basah oleh air matanya sendiri. Luka di hatinya jauh lebih dalam daripada rasa jijik di tubuhnya. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, Raya berusaha bangkit. Ia tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya menatap Bu Ratna dan Arman bergantian,
lalu berjalan tertatih-tatih keluar dari kamar mandi, meninggalkan genangan air kotor dan sisa-sisa harga dirinya di sana. Ia berjalan menuju kamarnya. Langkahnya terasa berat, seolah setiap langkah menyeret beban ribuan kilo. Di dalam kamar, Raya membuka lemari pakaian dan mengambil handuk. Ia menyeka air kotor di wajahnya, namun bau comberan masih melekat kuat. Ia tidak hanya merasa kotor secara fisik, tetapi juga secara batin. Ia ingin sekali berteriak, melampiaskan semua kemarahan dan rasa sakitnya. Namun, ia hanya bisa menangis, membungkam mulutnya agar suara isakannya tidak terdengar sampai keluar. Ini sudah keterlaluan, bisik Raya pada dirinya sendiri. Suaranya tercekat. Aku tidak bisa terus-menerus seperti ini. Air mata terus mengalir, membasahi bantalnya. Raya merasa titik puncaknya sudah tiba. Ia tidak lagi memiliki kekuatan untuk bertahan. Tidak ada lagi harapan yang tersisa untuk Arman atau untuk kehidupan di rumah ini. Keputusan untuk pergi mulai menancap kuat dalam benaknya, mengalahkan semua ketakutan dan keraguan yang pernah ia rasakan. Malam itu, setelah kejadian penyiraman air comberan, suasana di rumah Bu Ratna terasa dingin dan mencekam. Raya tidak keluar kamar sejak sore. Ia sudah mandi bersih, tetapi rasa jijik di hatinya masih melekat. Ia menolak makan malam, padahal Bu Ratna sudah memanggilnya beberapa kali dengan nada ketus. Arman juga sempat mengetuk pintu kamarnya, menanyakan apakah ia baik-baik saja. "Ra, kamu tidak makan? Nanti sakit loh," kata Arman dari balik pintu. Raya tidak menjawab. Ia hanya meringkuk di pojok tempat tidur, memeluk lututnya, tenggelam dalam pikirannya sendiri. Kata-kata Bu Ratna yang menusuk hati, dan terutama sikap Arman yang acuh tak acuh, terus berputar di benaknya. Ia merasa seperti boneka yang tidak memiliki perasaan, yang bisa diperlakukan sesuka hati. Setelah Arman pergi, Raya bangkit dari tempat tidur. Ia berjalan menuju cermin di dinding. Wajahnya terlihat pucat, matanya sembab dan merah. Ia menatap pantulan dirinya, melihat seorang wanita yang tampak hancur, tanpa semangat, dan tertekan. "Ini bukan aku," bisik Raya pada bayangannya sendiri. "Aku tidak bisa terus-menerus seperti ini." Selama berbulan-bulan, Raya selalu mencoba mencari alasan untuk bertahan. Ia mencintai Arman. Ia berharap Arman akan berubah, akan menjadi pembelanya. Ia takut menghadapi dunia luar sendirian. Ia takut jika ia pergi, ia tidak akan memiliki apa-apa. Namun, semua ketakutan itu kini terasa kecil dibandingkan dengan rasa sakit dan kehinaan yang ia rasakan. Raya teringat bagaimana dulu ia hidup mandiri sebelum menikah. Ia punya pekerjaan kecil-kecilan, punya teman-teman, dan punya kebebasan. Sekarang, ia seperti kehilangan semua itu. Ia hanya menjadi menantu di mata Bu Ratna, seorang pembantu tanpa gaji yang setiap hari direndahkan. Bahkan status sebagai istri pun terasa hampa. "Apa yang harus kulakukan?" gumam Raya. Pikiran untuk pergi dari rumah itu semakin menguat. Raya tahu ini bukan keputusan yang mudah. Ia akan meninggalkan Arman, meninggalkan semua yang ia miliki. Meski, yang ia miliki, hanyalah penderitaan. Tapi, jika ia tidak pergi, ia yakin ia akan hancur sepenuhnya. Jiwanya akan mati. Raya mulai membayangkan skenario terburuk. Ia pergi tanpa tujuan, tanpa uang, tanpa pekerjaan. Bagaimana ia akan hidup? Rasa takut itu masih ada. Namun kali ini, rasa takut itu kalah oleh tekadnya untuk mempertahankan harga dirinya yang tersisa. Ia tidak ingin lagi hidup dalam bayangan kehinaan. Malam semakin larut. Suara jangkrik di luar jendela terdengar jelas. Raya masih terjaga, membolak-balikan badan di tempat tidur. Ia memikirkan orang tuanya. Jika mereka tahu apa yang ia alami, mereka pasti akan sangat sedih. Tapi Raya tidak pernah bercerita. Ia selalu berkata bahwa ia bahagia, tidak ingin membebani pikiran mereka. Keputusannya ini akan sangat menyakitkan bagi orang tuanya, terutama ibunya. Ia memejamkan mata, mencoba membayangkan masa depannya. Jika ia tetap di sini, ia hanya akan semakin terpuruk. Jika ia pergi, ia mungkin akan kesulitan di awal,
Tetapi setidaknya ia memiliki kesempatan untuk membangun kembali hidupnya, kesempatan untuk bernapas bebas. Sebuah gambaran samar muncul di benak Raya. Dirinya yang dulu, sebelum menikah, penuh semangat, penuh harapan. Ia ingin kembali menjadi dirinya yang seperti itu. Ia ingin tertawa tanpa beban, bekerja tanpa rasa takut, dan tidur tanpa dihantui perasaan cemas. Aku harus pergi, kata Raya akhirnya. Suaranya mantap, meski masih ada getaran di sana. Keputusan itu kini bulat, tidak bisa diganggu-gugat. Ia tidak bisa lagi menunda-nunda. Raya mulai berpikir secara praktis. Kapan ia akan pergi? Bagaimana ia akan pergi? Ia tidak ingin ada drama. Ia ingin pergi diam-diam, tanpa perpisahan yang menyakitkan dengan Arman atau konfrontasi yang semakin memperburuk keadaan dengan Bu Ratna. Pagi hari, saat Bu Ratna sedang sibuk dengan rutinitasnya, atau saat Arman sudah berangkat kerja, mungkin itu waktu yang tepat. Ia tidak punya banyak barang berharga. Beberapa pakaian, kartu identitas, dan sedikit uang tunai yang ia simpan diam-diam selama ini. Itu saja sudah cukup. Ia tidak akan mengambil apapun yang bukan miliknya. Raya hanya ingin melepaskan diri dari belenggu ini. Raya membuka laci meja samping tempat tidur. Ia mengeluarkan sebuah dompet kecil lusuh. Di dalamnya ada beberapa lembar uang kertas yang sudah ia tabung dari pemberian Arman, atau dari hasil menjual kerajinan tangan kecil-kecilan yang dulu ia buat. Jumlahnya tidak seberapa. Mungkin hanya cukup untuk bertahan beberapa hari. Tapi itu lebih baik daripada tidak ada sama sekali. Ia juga mengambil buku catatan kecil dan pena. Di sana, ia menulis sebuah surat singkat untuk Arman. Tulisannya gemetar. Tapi ia berusaha keras agar tetap terbaca. Mas Arman, aku tahu surat ini akan mengejutkanmu. Aku minta maaf karena pergi seperti ini. Tapi aku sudah tidak sanggup lagi. Aku sudah mencoba bertahan sekuat tenaga. Tapi aku tidak bisa. Aku merasa seperti bukan diriku sendiri lagi di sini. Aku tidak bisa terus hidup dalam perlakuan seperti ini. Aku pergi untuk mencari kedamaian dan kebahagiaanku sendiri. Semoga kamu baik-baik saja. Raya. Ia tidak menulis apapun untuk Bu Ratna. Tidak ada gunanya. Bu Ratna tidak akan peduli. Dan Raya tidak ingin membuang-buang tenaganya. Surat itu ia letakkan di atas bantal Arman. Ia ingin Arman tahu alasannya pergi, meskipun ia tidak yakin Arman akan benar-benar mengerti. Ia hanya ingin menyampaikan perasaannya untuk terakhir kali sebelum ia benar-benar menghilang dari kehidupan ini. Setelah menulis surat, Raya mulai mengemasi barang-barangnya. Hanya beberapa potong pakaian yang masih layak pakai, sikat gigi, dan beberapa barang pribadi yang sangat penting. Ia memasukkannya ke dalam sebuah tas ransel kecil yang sudah lama tidak terpakai. Gerakannya pelan dan hati-hati agar tidak menimbulkan suara. Ia tidak ingin ketahuan. Pikirannya masih kalut. Namun hatinya terasa sedikit lebih ringan. Keputusan telah dibuat. Tidak ada jalan kembali. Ia harus berani. Ia harus bangkit. Ia harus mencari kebahagiaannya sendiri. Rasa takut masih ada. Tapi kini ia ditemani oleh tekad yang membara. Ia tahu, perjalanan ini akan sulit, tetapi ia siap menghadapinya. Ia tidak ingin lagi menjadi korban. Ia ingin menjadi penentu nasibnya sendiri. Raya memejamkan mata, mengambil napas dalam-dalam, dan bersiap untuk menghadapi babak baru dalam hidupnya. Fajar akan segera menyingsing, dan bersamaan dengan itu, ia akan melangkah keluar menuju kebebasan yang ia impikan. Pagi itu, sebelum matahari benar-benar naik, Raya sudah terjaga. Jam di dinding menunjukkan pukul 4 pagi. Udara masih terasa dingin dan sunyi. Hanya ada suara jangkrik yang samar-samar dan kokok ayam jantan dari kejauhan. Raya bergerak sepelan mungkin, takut menimbulkan suara yang bisa membangunkan Bu Ratna atau Arman. Ia sudah mengenakan pakaian paling sederhananya, celana panjang dan kaos gelap. Tas ransel kecilnya yang sudah berisi beberapa barang penting ia sandang di punggung. Jantungnya berdebar kencang, antara takut dan lega. Ini adalah momen yang ia tunggu-tunggu, sekaligus momen yang paling ia takuti. Raya melirik ke arah tempat tidur Arman. Arman masih terlelap. Napasnya teratur.
Raya menatap wajah suaminya. Wajah yang dulu ia puja. Ada setitik kesedihan yang menyelinap di hatinya. Apakah ia akan merindukan Arman? Tapi rasa sakit yang ia alami jauh lebih besar daripada rasa cinta yang tersisa. Raya tahu, jika ia tetap di sini, ia akan semakin hancur. Ia harus menyelamatkan dirinya sendiri. Ia mengambil surat yang ia tulis semalam dari atas bantal, lalu menyelipkannya di bawah bantal Arman, agar Arman pasti menemukannya saat ia bangun nanti. Setelah itu, Raya melangkah pelan menuju pintu kamar. Ia membuka kenop pintu dengan hati-hati, memastikan tidak ada suara derit. Lorong rumah masih gelap. Raya bergerak seperti bayangan, melewati dapur, ruang tamu, hingga sampai di pintu depan. Ia menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan keberanian yang tersisa. Tangannya gemetar saat memutar kunci pintu. Kreet! Suara pintu yang sedikit berderit terasa sangat keras di telinganya yang tegang. Raya membeku sesaat, mendengarkan. Tidak ada suara dari dalam rumah. Ia menghela napas lega. Perlahan, ia membuka pintu dan melangkah keluar. Udara pagi yang dingin langsung menyapa kulitnya, membawa sedikit kelegaan. Raya menoleh sebentar ke belakang, menatap rumah besar yang selama ini menjadi nerakanya. Tidak ada penyesalan di matanya, hanya tekad. Ia menutup pintu pelan-pelan dan menguncinya dari luar dengan kunci cadangan yang selalu ia bawa. Kunci itu ia letakkan di pot bunga dekat pintu, agar Arman bisa masuk nanti. Ia tidak ingin memutuskan semua kontak. Ia hanya ingin pergi. Raya berjalan cepat menyusuri jalanan yang masih sepi. Ia tidak tahu harus kemana, tapi ia tahu ia harus menjauh dari sana secepat mungkin. Jalanan utama di luar kompleks perumahan besar itu mulai sedikit ramai dengan beberapa kendaraan yang melintas. Raya terus berjalan, mengikuti naluri. Setelah berjalan cukup jauh, ia sampai di sebuah halte bus. Ia melihat ke sekeliling. Tidak ada siapa-siapa. Raya duduk di bangku halte, memikirkan langkah selanjutnya. Ia punya sedikit uang, cukup untuk ongkos bus ke terminal, lalu mungkin ke kota lain yang lebih besar, atau ke rumah temannya. Ia mengeluarkan ponsel lamanya. Ada beberapa nomor yang bisa ia hubungi, termasuk nomor Rani, teman baiknya sejak kuliah yang tinggal di Bandung. Rani adalah orang yang bisa ia percaya. Raya berpikir sejenak. Apakah ia harus menghubungi Rani sekarang? Rani pasti khawatir dan mungkin akan menyuruhnya kembali. Ia ingin Rani tahu setelah ia merasa aman di suatu tempat. Ponselnya berdering. Itu Arman. Raya mengabaikannya. Ia tidak siap untuk berbicara dengan Arman sekarang. Ia butuh waktu untuk menenangkan diri dan memikirkan masa depannya. Beberapa saat kemudian, ponselnya berdering lagi, kali ini dari nomor Bu Ratna. Raya langsung mematikan ponselnya. Ia tidak ingin lagi mendengar suara mereka. Sebuah bus kota tiba. Raya tanpa ragu naik, membayar ongkos dengan uang seadanya, dan mencari tempat duduk di bagian belakang. Bus itu masih sepi, hanya ada beberapa penumpang. Raya menyandarkan kepalanya di jendela, melihat pemandangan kota Tasikmalaya yang mulai hidup. Setiap jengkal jalan yang ia lalui, setiap bangunan yang ia lihat, seolah menjadi penanda jarak yang semakin jauh dari masa lalunya yang kelam. Ia tidak tahu harus turun di mana. Tujuan terdekat adalah terminal bus antar kota. Dari sana, ia bisa naik bus ke Bandung. Rani mungkin bisa membantunya untuk sementara waktu. Pikirannya mulai sedikit jernih. Rasa takut yang tadi menyelimuti kini berganti dengan perasaan campur aduk. Kelegaan, kebebasan, tapi juga ketidakpastian. Setibanya di terminal, Raya turun dari bus kota. Terminal sudah ramai. Orang-orang berlalu lalang, berteriak menawarkan tujuan. Raya mencari loket penjualan tiket bus menuju Bandung. Ia mengeluarkan uangnya. Hanya cukup untuk satu tiket bus ekonomi. Ke Bandung, Mbak? Tanya petugas loket. Raya mengangguk. Ya, Pak. Ia membayar tiket dan segera menuju peron tempat bus menuju Bandung menunggu. Di dalam bus, ia memilih kursi di dekat jendela lagi. Sepanjang perjalanan, ia menatap keluar, melihat sawah, kebun, dan rumah-rumah yang dilewati bus.
Setiap kilometer yang ia tempuh terasa seperti pembebasan. Rasa lapar mulai melanda, tapi ia menahannya. Uangnya harus dihemat. Ia hanya minum air putih dari botol yang ia bawa. Ia merasa lelah. Fisiknya terkuras setelah malam tanpa tidur dan ketegangan yang ia alami. Namun, hatinya terasa lebih ringan. Ia sudah melangkah. Ia sudah memilih kebebasan. Sekitar 3 jam kemudian, bus tiba di Terminal Leui Panjang, Bandung. Raya turun dari bus dengan perasaan campur aduk. Ini adalah kota besar, jauh lebih besar dari Tasikmalaya. Ia merasa asing, tapi juga ada semangat baru yang muncul. Ini adalah awal barunya. Pertama-tama, ia harus mencari tempat menginap sementara. Ia tidak mungkin langsung menemui Rani. Rani pasti terkejut dan akan banyak bertanya. Raya ingin punya rencana yang lebih matang sebelum memberitahu Rani. Ia melihat sebuah penginapan kecil tidak jauh dari terminal. Tampaknya penginapan sederhana, tapi cukup bersih. Ia masuk dan menanyakan harga kamar termurah. "Permisi, Pak. Untuk semalam berapa ya?" "Yang paling murah ada kamar non-AC. Mbak, Rp50.000. Jawab seorang pria parubaya yang menjaga meja resepsionis. Raya menghitung uangnya. "Cukup untuk 1 malam." "Baik, Pak. Saya ambil yang itu." Setelah membayar dan mendapatkan kunci, Raya masuk ke kamar kecil yang sederhana itu. Ada 1 kasur single, meja kecil, dan kamar mandi dalam. Tidak mewah, tapi terasa seperti surga setelah semua yang ia alami. Ia meletakkan ranselnya di lantai, lalu merebahkan diri di kasur. Tubuhnya terasa remuk, tapi ia tidak peduli. Ia sudah berhasil keluar. Ia sudah bebas. Malam itu, Raya tidur pulas. Tidur yang ia rindukan selama berbulan-bulan. Tidur tanpa dihantui rasa takut atau beban pekerjaan. Ketika ia bangun keesokan harinya, matahari sudah tinggi. Ia merasa lebih segar, meskipun masih ada bayangan masa lalu yang membayangi. Ia sarapan dengan roti yang ia beli di warung dekat penginapan. Setelah itu, ia mulai memikirkan langkah selanjutnya. Ia harus mencari pekerjaan. Uangnya tidak akan cukup untuk bertahan lama. Ia tidak punya ijazah kuliah, hanya lulusan SMA. Pekerjaan apa yang bisa ia dapatkan? Raya berjalan kaki menyusuri jalanan, melihat papan pengumuman lowongan kerja, atau bertanya di warung-warung kecil. Beberapa kali ia ditolak karena tidak punya pengalaman atau karena lowongan sudah terisi. Rasa putus asa mulai muncul, namun ia segera menepisnya. Ia sudah memilih jalan ini. Ia harus kuat. Ia terus berjalan, hingga ia melihat sebuah toko laundry kecil di pinggir jalan. Di kaca depannya tertempel tulisan, "Dibutuhkan pegawai cuci." Jantung Raya berdesir. Ini dia. Selama ini, ia selalu berurusan dengan cucian di rumah Bu Ratna. Mungkin ini adalah awal yang baik. Dengan ragu, Raya masuk ke toko laundry itu. Aromanya segar. Perpaduan wangi deterjen dan pelembut pakaian. Seorang wanita parubaya yang tampak ramah sedang sibuk melayani pelanggan. "Permisi, Bu. Sapa Raya." Wanita itu menoleh. "Ya, Mbak. Ada yang bisa saya bantu?" "Saya melihat ada lowongan pegawai cuci. Apakah masih ada, Bu?" tanya Raya dengan suara agak bergetar. Wanita itu tersenyum. "Oh, iya. Kamu tertarik?" Raya mengangguk cepat. "Ya, Bu. Saya tertarik." "Baiklah. Namamu siapa?" "Raya, Bu." "Saya Bu Ida. Kamu bisa mulai besok. Nanti saya ajari sistem kerjanya. Mau coba?" Raya tidak bisa menahan senyum. "Mau, Bu. Terima kasih banyak." Bu Ida menjelaskan sedikit tentang jam kerja dan gaji. Gaji yang ditawarkan tidak besar, tapi cukup untuk hidup sederhana dan menyewa kamar kos. Raya merasa seperti menemukan harapan di tengah kegelapan. Ia telah mengambil langkah pertamanya menuju kebebasan, dan kini ia mendapatkan kesempatan untuk merintis kembali hidupnya. Rasa lelah dan sakit hati yang ia rasakan perlahan mulai tergantikan oleh semangat baru. Ia tahu, jalan di depannya mungkin tidak mudah,
tetapi ia siap menghadapi semua tantangan. Ia tidak akan pernah kembali ke kehidupan lamanya. Pagi itu, Raya bangun dengan perasaan sedikit berdebar. Hari ini adalah hari pertamanya bekerja di laundry bersih cemerlang milik Bu Ida. Ia mandi, memakai pakaian rapi yang ia miliki, dan berjalan kaki menuju tempat kerja barunya. Udara Bandung yang sejuk pagi itu terasa menyegarkan, berbeda dengan hawa panas dan mencekam di rumah mertuanya dulu. Saat ia tiba, Bu Ida sudah menyambutnya dengan senyum hangat. "Selamat pagi, Raya. Sudah siap?" Raya mengangguk semangat. "Siap, Bu." Bu Ida mulai menjelaskan sistem kerja di laundry. Ada mesin cuci dan pengering berkapasitas besar, area setrika, dan meja lipat. Tugas Raya adalah menerima cucian dari pelanggan, memisahkannya berdasarkan jenis dan warna, mencuci, mengeringkan, menyetrika, dan melipatnya dengan rapi. Bu Ida dengan sabar menunjukkan cara mengoperasikan mesin, takaran deterjen yang tepat, dan teknik menyetrika yang efisien. "Penting sekali ketelitian di sini, Raya," pesan Bu Ida. "Pelanggan mempercayakan pakaian mereka pada kita. Kita harus menjaga kualitas dan kebersihan." Raya menyerap setiap instruksi dengan saksama. Ia terbiasa bekerja keras, jadi fisik pekerjaan ini tidak terlalu menjadi masalah. Yang lebih penting, ia merasa dihargai. Bu Ida memperlakukannya sebagai pekerja, bukan sebagai pembantu. Ada rasa hormat dalam setiap perkataan Bu Ida. Hari pertama terasa melelahkan tapi juga memuaskan. Raya belajar banyak hal baru. Ia menyadari bahwa mencuci pakaian bukan hanya sekadar memasukkan ke mesin dan mengeluarkan, tapi ada seni dan kehati-hatian di dalamnya. Ia belajar cara menghilangkan noda membandel, membedakan jenis kain, dan melipat kemeja agar tidak kusut. Di sore hari, ketika pelanggan berdatangan untuk mengambil cucian mereka, Raya melihat ekspresi puas di wajah mereka. Ada kebanggaan tersendiri saat melihat hasil kerjanya dihargai. Setelah bekerja selama seminggu, Raya memutuskan untuk mencari kamar kos. Uang gajinya yang pertama belum turun, tapi Bu Ida berbaik hati memberinya sedikit pinjaman untuk sewa kos. Ia menemukan sebuah kamar kos kecil tak jauh dari laundry, di gang sempit yang ramai dengan kehidupan. Kamar itu hanya berisi kasur, lemari kecil, dan kamar mandi luar. Sederhana, tapi itu adalah tempat tinggalnya sendiri, hasil dari usahanya sendiri. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Raya merasa punya tempat bernaung yang aman dan nyaman. Setiap malam, setelah pulang kerja, Raya sering merenung. Ia tidak bisa melupakan perlakuan Bu Ratna, tapi ia berusaha untuk tidak membiarkan kenangan pahit itu menguasai dirinya. Ia menggunakan kenangan itu sebagai cambuk, motivasi untuk terus maju. Ia ingin membuktikan kepada dirinya sendiri, dan mungkin suatu hari nanti kepada Bu Ratna, bahwa ia tidak selemah yang mereka kira. Raya bekerja dengan sangat rajin. Ia selalu datang paling pagi dan pulang paling akhir. Jika ada waktu luang, ia akan belajar dari Bu Ida tentang cara mengelola keuangan laundry, cara menghitung biaya operasional, dan cara menarik pelanggan. Bu Ida, yang melihat potensi dan semangat dalam diri Raya, dengan senang hati berbagi pengetahuannya. "Raya, kamu punya bakat di bidang ini," kata Bu Ida suatu sore. "Kamu teliti, cepat belajar, dan punya inisiatif. Jarang ada anak muda sepertimu." Pujian dari Bu Ida menjadi pelecut semangat bagi Raya. Ia mulai berani memberikan ide-ide baru, seperti menawarkan jasa antar jemput cucian atau diskon untuk pelanggan setia. Beberapa ide tersebut diimplementasikan dan ternyata berhasil meningkatkan omzet laundry. Dalam beberapa bulan, Raya tidak hanya menjadi pegawai andal, tetapi juga tangan kanan Bu Ida. Ia bahkan diberi kepercayaan untuk mengelola laundry saat Bu Ida sedang tidak ada. Raya merasakan kebanggaan yang luar biasa. Ia adalah seorang pekerja keras, dan jerih payahnya dihargai. Ia tidak lagi disiram air comberan atau direndahkan. Ia adalah Raya, seorang wanita yang merintis kembali hidupnya dari nol. Ia mulai menabung sedikit demi sedikit dari gajinya. Ia ingin punya modal sendiri suatu hari nanti. Bukan untuk foya-foya, tapi untuk mencapai kemandirian yang sejati. Ia tahu
jalan masih panjang. Tapi ia sudah berada di jalur yang benar. Setiap helaan napas yang ia hirup di udara bebas Bandung adalah napas kebebasan dan harapan baru. Setahun berlalu sejak Raya meninggalkan Tasikmalaya. Kehidupannya di Bandung telah banyak berubah. Ia kini tidak lagi hanya seorang pegawai cuci biasa di laundry bersih cemerlang. Berkat ketekunan dan inisiatifnya, Bu Ida telah memberinya tanggung jawab lebih, bahkan menggajinya lebih tinggi. Raya sekarang adalah manajer operasional, yang mengurus hampir semua aspek harian laundry, dari penerimaan pesanan, pengelolaan jadwal pegawai, hingga pencatatan keuangan sederhana. Ia bahkan sesekali menggantikan Bu Ida dalam urusan pembelian deterjen dan perawatan mesin. Namun, di balik semua kesibukan itu, sebuah impian mulai tumbuh dalam benak Raya, setumbuh busa sabun yang mengembang di mesin cuci. Ia ingin memiliki usaha laundry sendiri. Impian itu tidak muncul begitu saja. Ini adalah hasil dari pengamatan dan pengalamannya selama setahun terakhir. Ia melihat potensi pasar yang besar di Bandung, terutama di area kos-kosan mahasiswa atau perumahan padat penduduk. Ia juga belajar banyak dari keberhasilan laundry bersih cemerlang, serta kekurangan-kekurangan yang bisa diperbaiki. Suatu sore, setelah laundry tutup, Raya memberanikan diri berbicara dengan Bu Ida. "Bu, saya ingin bicara sesuatu." Bu Ida menatapnya ramah. "Ada apa, Raya? Tumben serius sekali." Saya punya mimpi, Bu. Saya ingin punya usaha laundry sendiri," kata Raya, suaranya sedikit ragu. Bu Ida tidak terlihat terkejut. Ia tersenyum tipis. "Oh, jadi itu yang kamu pikirkan selama ini? Saya sudah menduganya. Raya, kamu punya potensi besar. Kenapa tidak?" Raya terkejut dengan reaksi Bu Ida. Ia kira Bu Ida akan marah atau kecewa. "Benarkah, Bu? Ibu tidak keberatan?" "Tentu saja tidak. Saya justru bangga padamu. Kamu sudah banyak membantu saya mengembangkan laundry ini. Kamu layak punya usahamu sendiri," jawab Bu Ida tulus. "Lalu, sudah sejauh mana rencanamu?" Raya mulai menjelaskan idenya. Ia ingin membuka laundry di daerah lain di Bandung yang masih kurang saingan. Ia ingin menawarkan layanan yang lebih modern dan efisien, mungkin dengan sistem keanggotaan atau aplikasi sederhana untuk memudahkan pemesanan. Ia bahkan sudah menghitung perkiraan modal yang dibutuhkan. "Saya sudah menabung sedikit, Bu," kata Raya. "Tapi jelas belum cukup untuk modal awal beli mesin dan sewa tempat." Bu Ida mengangguk-angguk. Modal memang halangan terbesar. Tapi kalau ada niat, pasti ada jalan. Kamu sudah punya modal ilmu dan pengalaman yang tak ternilai harganya. Itu lebih penting daripada sekadar uang. Bu Ida tidak hanya memberikan dukungan moral, tetapi juga menawarkan bantuan. "Bagaimana kalau saya bantu mencari tahu tentang pinjaman modal usaha kecil? Atau mungkin saya bisa berikan sedikit pinjaman awal untuk sewa tempat?" Tawaran Bu Ida membuat mata Raya berkaca-kaca. "Sungguh, Bu? Saya tidak tahu harus berterima kasih bagaimana. Anggap saja ini balasan karena kamu sudah bekerja keras dan setia padaku," kata Bu Ida. "Tapi ingat, ini pinjaman. Harus kamu kembalikan, ya? Saya percaya kamu bisa." Raya semakin bersemangat. Dengan bantuan Bu Ida, ia mulai mencari lokasi yang strategis. Beberapa minggu kemudian, mereka menemukan sebuah ruko kecil di daerah Dago, dekat dengan beberapa kos-kosan mahasiswa dan apartemen. Sewanya cukup mahal, tapi potensinya besar. Proses perizinan dan pembelian mesin membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Raya harus memutar otak, mencari cara untuk berhemat. Ia menghabiskan malam-malamnya untuk menyusun anggaran, menghitung setiap pengeluaran sekecil apapun. Ia bahkan membeli mesin cuci dan pengering bekas yang masih layak pakai, agar bisa menekan biaya. Ada saat-saat ia merasa putus asa. Pekerjaan di laundry Bu Ida, ditambah persiapan untuk usahanya sendiri, sangat menguras tenaga dan pikiran. Tidurnya semakin sedikit. Lingkaran hitam di bawah matanya kembali terlihat. Ia sering bertanya-tanya, apakah ia bisa melewati ini semua? Apakah ia sanggup? Namun, setiap kali keraguan itu muncul,
Ia teringat pada Bu Ratna, pada air comberan yang disiramkan ke tubuhnya, pada tatapan kosong Arman. Kenangan pahit itu menjadi api yang membakar semangatnya. Ia tidak boleh menyerah. Ia harus berhasil. Ia harus membuktikan bahwa ia bisa. Setelah berbulan-bulan berjuang, akhirnya impian itu mulai terwujud. Sebuah papan nama sederhana terpampang di depan ruko, Laundry Harapan Baru. Meskipun namanya sederhana, bagi Raya, itu adalah simbol dari perjuangan dan mimpinya yang kini menjadi kenyataan. Pada hari pembukaan, hanya ada Bu Ida dan beberapa teman dekat Bu Ida yang datang. Tidak ada pesta meriah. Raya merasa gugup, tapi juga bangga. Ini adalah babak baru dalam hidupnya. Ia adalah pemilik Laundry Harapan Baru. Ia bukan lagi menantu yang tertindas. Ia adalah seorang pebisnis. Pelanggan pertama datang, seorang mahasiswi yang membawa tas penuh cucian kotor. Raya melayani dengan senyum terbaiknya, menjelaskan layanan dan harga. Ia mencuci pakaian itu dengan hati-hati, mengingat semua pelajaran dari Bu Ida. Saat cucian selesai, ia melipatnya dengan rapi dan menyerahkannya kepada mahasiswi itu. "Terima kasih banyak, Mbak. Ini rapi sekali," kata mahasiswi itu sambil tersenyum. Pujian sederhana itu terasa seperti embun di hati Raya. Ini adalah awal. Ia tahu masih banyak yang harus ia pelajari, banyak tantangan yang harus ia hadapi. Tapi ia tidak takut. Ia punya tekad, ia punya pengalaman, dan ia punya mimpi. Mimpi yang lahir dari rasa sakit, namun kini bersemi dalam busa sabun yang wangi. Waktu terus berjalan. 2 tahun setelah pembukaan Laundry Harapan Baru, Raya tak menyangka usahanya akan berkembang sepesat ini. Dari hanya satu ruko kecil dengan 2 mesin cuci bekas, kini Laundry Harapan Baru telah menjadi merek yang dikenal di kalangan mahasiswa dan warga sekitar Dago. Raya telah membeli mesin cuci dan pengering baru yang lebih efisien, bahkan menambahkan layanan cuci kering untuk pakaian khusus. Kunci keberhasilan Raya adalah konsistensi dalam kualitas dan pelayanan yang ramah. Ia selalu memastikan setiap helai pakaian dicuci dengan bersih, dilipat rapi, dan dikembalikan tepat waktu. Ia juga selalu menyapa pelanggannya dengan senyum tulus dan berusaha mengingat nama mereka. Word of mouth, dari mulut ke mulut, menjadi promosi paling efektif. Mahasiswa yang puas menceritakan pengalamannya kepada teman-teman mereka, dan warga sekitar merekomendasikan Laundry Harapan Baru kepada tetangga. Raya bahkan sempat berinovasi dengan membuat aplikasi pemesanan sederhana untuk pelanggannya. Dengan aplikasi itu, pelanggan bisa memesan layanan antar jemput cucian, melacak status cucian mereka, dan melakukan pembayaran secara online. Inovasi ini disambut antusias, terutama oleh mahasiswa yang sibuk dan tidak punya waktu untuk datang langsung ke laundry. Karena permintaan yang terus meningkat, Raya mulai berpikir untuk melakukan ekspansi. Ia menyadari bahwa ia tidak bisa menampung semua cucian di satu tempat saja. Ia juga melihat peluang di daerah lain di Bandung yang masih belum tergarap maksimal. Raya kembali berkonsultasi dengan Bu Ida, mentor sekaligus sahabatnya. "Bu Ida, saya rasa sudah waktunya saya buka cabang baru," kata Raya suatu sore, setelah Bu Ida datang berkunjung. Bu Ida tersenyum bangga. "Saya tidak terkejut, Raya. Saya tahu kamu punya ambisi besar. Lokasi mana yang kamu incar?" Raya menunjukkan beberapa titik di peta Bandung, terutama di dekat kampus-kampus lain atau perumahan padat penduduk. Dengan dukungan Bu Ida, Raya memulai proses pencarian lokasi, perizinan, dan perhitungan modal lagi. Kali ini, ia sudah memiliki modal yang cukup besar dari keuntungan Laundry Harapan Baru, dan juga sedikit keberanian untuk mengajukan pinjaman bank. Proses pembukaan cabang kedua jauh lebih lancar dibandingkan yang pertama. Raya sudah memiliki pengalaman. Ia merekrut beberapa karyawan baru, melatih mereka dengan standar ketelitian yang sama seperti yang ia terapkan pada dirinya sendiri. Ia bahkan merancang program pelatihan internal untuk memastikan semua karyawannya memahami filosofi, kualitas dan pelayanan Laundry Harapan Baru. Hanya dalam kurun waktu 1 tahun, Raya berhasil membuka 2 cabang baru lagi, satu di daerah Buah Batu dan satu lagi di daerah di Pati Ukur. Total ia kini memiliki 3 cabang Laundry Harapan Baru,
yang masing-masing dikelola oleh manajer yang ia percaya. Raya sendiri lebih banyak menghabiskan waktunya untuk mengawasi operasional, mengembangkan strategi pemasaran, dan mencari peluang ekspansi selanjutnya. Kehidupan Raya telah berubah total. Ia tidak lagi tinggal di kamar kos sempit. Ia kini menyewa sebuah apartemen kecil yang nyaman, lengkap dengan fasilitas yang memadai. Penampilannya pun berubah. Ia selalu tampil rapi dan profesional, jauh berbeda dengan Raya yang dulu lusuh dan kuyu. Lingkaran hitam di bawah matanya sudah menghilang, digantikan oleh sorot mata yang penuh percaya diri dan semangat. Ia sering menghadiri seminar bisnis, bertemu dengan pengusaha-pengusaha lain, dan belajar tentang perkembangan tren bisnis laundry. Ia bahkan mendapatkan beberapa penghargaan sebagai pengusaha muda inspiratif dari berbagai organisasi. Namanya mulai dikenal di kalangan pebisnis laundry di Bandung. Meski sukses, Raya tidak pernah melupakan asal-usulnya. Ia selalu bersikap rendah hati dan tidak pernah sombong. Ia juga selalu mengingat Bu Ida sebagai orang yang pertama kali memberinya kesempatan dan dukungan. Setiap bulan, ia pasti menyempatkan diri mengunjungi Bu Ida, sekadar berbagi cerita atau meminta nasihat. Suatu malam, saat Raya sedang memeriksa laporan keuangan di apartemennya, ponselnya berdering. Itu panggilan dari Rani, teman lamanya yang dulu sering ia bantu mencuci pakaian. Setelah pergi dari rumah mertuanya, Raya akhirnya menghubungi Rani beberapa minggu kemudian. Rani sangat terkejut dan sempat khawatir, tapi ia mendukung keputusan Raya untuk memulai hidup baru. Hubungan mereka pun kembali terjalin erat. "Raya, kamu tidak akan percaya siapa yang aku temui di pusat perbelanjaan tadi," kata Rani. Suaranya terdengar bersemangat. "Siapa?" tanya Raya penasaran. "Ibu mertuamu, si Bu Ratna, dan Arman," seru Rani. Jantung Raya berdesir. Sudah lama sekali ia tidak mendengar kabar tentang mereka. Ia pikir ia sudah benar-benar melupakan mereka. "Bagaimana keadaan mereka?" tanya Raya, berusaha menjaga nada suaranya agar tetap tenang. "Wah, kamu tidak akan percaya. Mereka terlihat agak berantakan. Bu Ratna rambutnya sudah memutih semua, dan Arman terlihat kurus. Mereka juga membawa beberapa tas belanjaan, tapi kelihatannya bukan barang-barang mahal. Sepertinya mereka agak kesulitan." "Raya," cerita Rani. Raya terdiam. Ada perasaan aneh yang menyelimuti dirinya. Bukan senang melihat mereka susah, tapi ada semacam validasi bahwa ia telah membuat keputusan yang tepat dengan meninggalkan kehidupan itu. Ia tidak lagi merasakan dendam yang membara, tapi ada keinginan samar untuk menunjukkan kepada mereka siapa Raya yang sekarang. "Kamu tidak menyapa mereka?" tanya Raya. "Tidak, aku sengaja menghindar. Aku tidak ingin merusak hariku," jawab Rani. "Tapi aku ingin memberitahumu, kamu sudah sangat beruntung, Raya. Lihat dirimu sekarang, dan lihat mereka. Kamu berhasil." Raya tersenyum tipis. "Ya, mungkin aku memang beruntung. Atau mungkin ini semua hasil dari perjuangan, Ran." Percakapan dengan Rani memicu sesuatu dalam diri Raya. Selama ini, ia sibuk membangun kerajaannya sendiri, melupakan masa lalu yang kelam. Tapi kabar tentang Bu Ratna dan Arman membangkitkan kembali ingatan itu. Sebuah ide mulai terbentuk di benaknya. Sebuah rencana yang akan menjadi pembalasan yang paling elegan dari semua penderitaan yang pernah ia alami. Ia tidak lagi ingin membalas dengan kekerasan, tapi dengan kesuksesan dan bukti nyata bahwa ia telah bangkit. Kabar dari Rani tentang Bu Ratna dan Arman terus terngiang-ngiang di benak Raya. Setelah panggilan telepon itu, ia seringkali termenung, mengingat kembali setiap detail perlakuan kasar yang ia terima. Air comberan yang disiramkan, makian yang tak henti, dan tatapan kosong Arman yang seolah membenarkan semua perlakuan itu. Dulu, kenangan itu terasa seperti luka yang menganga. Kini kenangan itu menjadi pemicu, bahan bakar untuk ambisinya. Raya tidak langsung mencari tahu lebih lanjut tentang mereka. Ia merasa itu tidak penting. Fokusnya adalah pada bisnisnya. Namun, takdir seolah punya cara sendiri untuk mempertemukan kembali masa lalu dengan masa kini. Suatu sore, saat Raya sedang memantau operasional di cabang Dago,
seorang pria parubaya masuk ke laundry dengan wajah lesu. Pria itu membawa sebuah bungkusan cucian kotor. Raya menoleh, dan matanya membelalak. Ia mengenali pria itu. Itu adalah Pak Anwar, tetangga lama Bu Ratna di Tasikmalaya, yang kebetulan memiliki toko kelontong di dekat rumah mertuanya dulu. Pak Anwar tidak mengenalinya. Raya kini tampil jauh berbeda dengan Raya yang dulu. Rambutnya lebih terawat, kulitnya bersih, dan ia mengenakan pakaian kerja yang rapi. Ia juga sedikit lebih berisi, menunjukkan bahwa ia hidup lebih baik. "Selamat sore, Pak. Ada yang bisa saya bantu?" sapa Raya, berusaha agar suaranya tidak terlalu menunjukkan keterkejutan. Pak Anwar tersenyum tipis. "Sore, Mbak. Mau laundry ini? Kira-kira berapa lama ya selesainya?" Raya menjelaskan proses dan perkiraan waktu. Ia mencoba mencari cara untuk mendapatkan informasi tanpa terlihat mencurigakan. "Bapak dari mana asalnya? Sepertinya baru pertama kali ke sini," tanya Raya, pura-pura ramah. "Saya dari Tasikmalaya, Mbak. Kebetulan lagi ke Bandung jenguk anak saya kuliah di sini," jawab Pak Anwar. "Tadinya mau cari laundry di dekat kos anak saya, tapi kebetulan lewat sini, kok sepertinya ramai dan bersih." Raya mengangguk-angguk. "Oh, dari Tasikmalaya. Jauh sekali ya, Pak?" "Iya, Mbak. Tapi mau bagaimana lagi? Di sana hidup makin susah. Toko kelontong saya juga sepi. Jadi sering ke Bandung. Siapa tahu ada rezeki lebih," keluh Pak Anwar. Ini adalah kesempatan bagi Raya. Ia ingin tahu bagaimana keadaan mereka tanpa harus bertanya langsung. "Saya dengar Tasikmalaya memang agak sulit ya perekonomiannya sekarang? Banyak toko yang tutup." Pak Anwar menghela napas. "Betul sekali, Mbak. Apalagi di daerah saya, di sekitar perumahan itu. Dulu kan ramai, sekarang sepi. Banyak yang sudah pindah ke kota lain, termasuk keluarga Bu Ratna." Jantung Raya berdebar kencang. "Bu Ratna? Siapa itu, Pak?" Ia pura-pura tidak tahu. "Itu loh, Bu Ratna yang dulu rumahnya paling besar di sana. Yang anaknya namanya Arman. Dulu mereka kan lumayan berada. Tapi sekarang, wah saya dengar mereka juga agak kesusahan," cerita Pak Anwar. Raya mendengarkan dengan saksama. "Oh ya? Ada apa memangnya, Pak?" "Saya dengar Arman di PHK dari pekerjaannya. Proyek perusahaannya bangkrut. Sejak itu, mereka jadi serba kekurangan. Rumahnya juga katanya sudah dijual separuh. Bu Ratna jadi sering sakit-sakitan. Mas Arman juga sekarang jadi penarik ojek online. Mbak, kasihan juga sih. Padahal dulu dia anak orang kaya," jelas Pak Anwar panjang lebar. Raya mendengarkan setiap detail dengan perasaan campur aduk. Tidak ada rasa bahagia melihat mereka menderita. Justru ada rasa miris. Namun, ada kepuasan tersembunyi yang tak dapat dipungkiri. Hidup telah memutar baliknya. Mereka yang dulu merendahkannya, kini berada dalam posisi yang sulit. "Saya tidak tahu banyak sih, Mbak. Hanya dengar-dengar saja dari tetangga yang masih bertahan di sana. Tapi memang sepertinya mereka sedang tidak baik-baik saja," tambah Pak Anwar. Setelah Pak Anwar pergi, Raya duduk di kursi kerjanya, memproses semua informasi yang ia dengar. Bu Ratna sakit-sakitan, Arman menjadi ojek online, dan rumah mereka dijual. Kehidupan yang dulu tampak megah kini runtuh. Raya teringat bagaimana ia dulu disiram air comberan dan diusir dari rumah itu. Ia teringat bagaimana ia merangkak dari nol, tidur di kamar kos sempit, dan berjuang mati-matian untuk membangun bisnisnya. Kini, ia memiliki beberapa cabang laundry yang sukses, sebuah apartemen, dan kebebasan finansial. Perbedaan itu bagai langit dan bumi. Raya tidak lagi merasakan dendam membara seperti dulu. Rasa sakit hati itu telah digantikan oleh ketenangan dan kepercayaan diri. Namun, ia tidak bisa memungkiri bahwa ada keinginan kuat untuk melakukan pembalasan yang setimpal. Bukan pembalasan yang kasar, bukan dengan kekerasan fisik, melainkan pembalasan yang elegan, yang menunjukkan seberapa jauh ia telah melangkah, dan betapa mereka telah kehilangan permata yang dulu mereka sia-siakan. Sebuah ide mulai berputar di kepalanya.
Bagaimana jika ia membeli properti di Tasikmalaya, di dekat bekas rumah mertuanya? Bagaimana jika ia membuka cabang laundry paling besar dan modern di sana? Ini akan menjadi bentuk pembalasan yang paling manis, tanpa harus mengucapkan sepatah kata pun. Sebuah bukti nyata atas kesuksesannya. Raya mulai merencanakan dengan saksama. Ia akan mengirimkan mata-mata ke Tasikmalaya untuk mencari lokasi strategis, mencari tahu harga properti, dan menganalisis pasar di sana. Ini bukan hanya tentang balas dendam, tetapi juga tentang mengembangkan bisnisnya ke kota asalnya. Sebuah simbol kemenangan bagi dirinya sendiri. Ia akan kembali ke Tasikmalaya, bukan sebagai menantu yang tertindas, melainkan sebagai pengusaha sukses yang disegani. Setelah mendengar kabar dari Pak Anwar dan kemudian mengutus timnya untuk melakukan survei di Tasikmalaya, Raya memantapkan niatnya. Ia tidak hanya ingin membalas dendam, tetapi juga ingin membuktikan kepada dirinya sendiri bahwa ia bisa menaklukkan kota yang pernah menjadi nerakanya. Proyek ini dinamakan Tasikmalaya Gemilang di internal perusahaannya. Pencarian lokasi di Tasikmalaya tidak mudah. Raya ingin lokasi yang sangat strategis, mudah dijangkau, dan yang terpenting, tidak terlalu jauh dari lokasi bekas rumah mertuanya. Setelah beberapa minggu, timnya menemukan sebuah lahan kosong yang cukup luas di jalan utama, tidak sampai 1 kilometer dari perumahan tempat Bu Ratna dan Arman pernah tinggal. Lokasi itu sangat ideal, dekat dengan pusat keramaian dan area perumahan yang masih berkembang. Raya datang langsung ke Tasikmalaya untuk melihat lokasi tersebut. Ia datang dengan pakaian formal, didampingi oleh manajer operasionalnya. Saat mobilnya melintasi jalanan yang dulu ia hafal di luar kepala, kenangan-kenangan pahit itu kembali menyeruak. Namun, kali ini, Raya menghadapinya dengan kepala tegak, bukan lagi dengan ketakutan. Ia melihat sekilas rumah mantan mertuanya. Bangunan itu tampak lebih kecil dan tidak terawat dari yang ia ingat. Catnya mengelupas, halamannya kering. Beberapa potong pakaian terlihat digantung di pagar, bukan di jemuran yang layak. Hati Raya berdesir. Ia tahu, inilah saatnya. Proses pembelian lahan dan pembangunan cabang baru membutuhkan waktu dan investasi besar. Raya tidak main-main. Ia ingin cabang di Tasikmalaya menjadi yang terbesar dan termodern dari semua cabang laundry Harapan Baru. Ia merancang bangunan 2 lantai dengan area cuci yang luas, ruang tunggu yang nyaman, area setrika khusus, dan bahkan fasilitas kafe kecil di bagian depan untuk pelanggan yang menunggu. Ia ingin tempat itu menjadi ikon, sebuah simbol kesuksesan yang tak terbantahkan. Beberapa bulan berlalu. Pekerjaan konstruksi berjalan cepat. Setiap kali ada waktu luang, Raya pasti datang ke Tasikmalaya untuk mengawasi langsung pembangunannya. Ia juga mulai merekrut karyawan baru dari warga lokal Tasikmalaya, memberikan pelatihan intensif tentang standar pelayanan laundry Harapan Baru. Kabar tentang pembangunan laundry besar-besaran itu dengan cepat menyebar di Tasikmalaya. Orang-orang penasaran siapa pemiliknya. Mereka melihat logo, Laundry Harapan Baru, yang megah dan menanyakan siapa di balik kesuksesan itu. Beberapa kali, Raya mendengar percakapan warga yang bertanya-tanya, "Siapa ya pemiliknya? Kok berani sekali buka laundry sebesar itu di sini?" Raya hanya tersenyum dalam hati. Hari peresmian tiba. Raya mengundang banyak tokoh masyarakat, pengusaha lokal, dan tentu saja, Bu Ida dan Rani. Pembukaan cabang ini sangat meriah. Jauh berbeda dengan pembukaan cabang pertamanya dulu. Raya berdiri di podium, memberikan pidato singkat tentang visinya untuk Laundry Harapan Baru dan komitmennya untuk memberikan layanan terbaik bagi warga Tasikmalaya. Ia tidak menyebutkan masa lalunya, tapi setiap kata yang keluar dari mulutnya membawa makna yang dalam bagi dirinya sendiri. Beberapa hari setelah pembukaan, sebuah kejadian terjadi yang merupakan puncak dari balas dendam elegan Raya. Saat Raya sedang berada di laundry barunya, memeriksa operasional dan menyapa pelanggan, ia melihat seorang wanita parubaya dengan rambut memutih masuk ke dalam. Wanita itu tampak lebih kurus dan lesu dari yang Raya ingat. Pakaiannya sederhana. Di belakangnya, seorang pria muda membawa sebungkus cucian kotor. Pria itu adalah Arman. Wanita itu adalah Bu Ratna. Wajah Raya tetap tenang, tidak menunjukkan sedikit pun reaksi.
Ia tahu ini akan terjadi cepat atau lambat. Bu Ratna dan Arman melihat-lihat sekeliling dengan tatapan takjub. Mereka jelas terkejut melihat betapa megahnya laundry itu. Seorang karyawan menghampiri mereka. "Selamat datang, Bapak, Ibu. Ada yang bisa saya bantu?" "Saya mau laundry," kata Bu Ratna. Suaranya sedikit serak. "Berapa biayanya per kilo di sini?" Karyawan itu menjelaskan daftar harga. Bu Ratna mengernyitkan dahi. "Mahal sekali ya? Biasanya saya cuci di tempat lain lebih murah." "Kami memang menawarkan kualitas premium, Bu. Ada layanan cuci basah, cuci kering, hingga setrika uap. Dijamin bersih, wangi, dan rapi," jawab karyawan itu ramah. Bu Ratna menghela napas. "Baiklah. Tolong ini dicuci kering dan disetrika." Ia menyerahkan beberapa helai kebaya dan kain batik yang sama persis dengan yang dulu Raya rusak, atau dituduh merusaknya. Saat karyawan sedang mencatat pesanan, Bu Ratna melihat ke arah Raya, yang sedang berbicara dengan manajer cabang di meja resepsionis. Bu Ratna menatap Raya lebih lama, seolah ada sesuatu yang mengganjal di benaknya. Ia tidak mengenali Raya yang sekarang. Raya yang dulu lusuh dan kuyu kini berdiri tegak, mengenakan blazer rapi, dengan aura kepercayaan diri yang memancar. Arman juga sesekali melirik ke arah Raya, tapi pandangannya tidak berhenti di sana. Ia tampak lebih fokus pada mesin-mesin besar yang berputar di dalam laundry. Raya memutuskan untuk mendekati mereka. Ini adalah panggungnya. Ia berjalan pelan ke arah konter, memberikan senyum profesionalnya kepada Bu Ratna dan Arman. "Selamat datang, Bapak dan Ibu. Ada yang bisa saya bantu?" kata Raya. Suaranya lembut tapi tegas. Bu Ratna menoleh. "Oh, tidak, Mbak. Sudah diurus karyawan ini." Raya menatap mata Bu Ratna. Ada kekagetan dan keraguan di mata Bu Ratna, seolah ada memori yang mencoba keluar. "Saya rasa kita pernah bertemu ya, Bu?" tanya Raya. Nadanya menguji. Bu Ratna mengerutkan kening. Sepertinya tidak, Mbak. Saya baru kali ini ke sini." "Benarkah?" "Saya rasa tidak. Saya sangat yakin kita pernah bertemu. Mungkin di tempat lain." Raya sengaja sedikit memperpanjang momen ini, membiarkan Bu Ratna merasa tidak nyaman. Arman, yang sedari tadi diam, akhirnya menatap Raya. Ada sedikit keheranan di wajahnya. Raya tersenyum tipis. "Saya Raya, pemilik laundry harapan baru ini." Ia mengulurkan tangannya kepada Bu Ratna. Bu Ratna membeku. Tangannya yang akan menyambut uluran Raya tiba-tiba berhenti di udara. Matanya membelalak. Ekspresi terkejut yang luar biasa terlihat jelas. Ia menatap Raya dari ujung rambut hingga ujung kaki, lalu ke logo perusahaan yang terpampang di dinding. "Raya? Temu." "Raya?" Suaranya tercekat. Arman juga terkejut. Matanya membesar saat ia akhirnya mengenali wanita di depannya. Ia mundur selangkah, seolah tak percaya. "Ya, Bu. Saya Raya," kata Raya. Senyumnya kini sedikit lebih lebar, namun tetap menjaga profesionalisme. "Senang bisa melihat Bapak dan Ibu di sini." Wajah Bu Ratna memucat. Ia tidak bisa berkata-kata. Tangan yang tadi gemetar kini terkulai lemas di samping tubuhnya. Ia menatap Raya, melihat jejak-jejak menantu yang dulu ia benci. Namun kini terpancar aura kesuksesan yang luar biasa. Ia melihat kemewahan laundry, karyawan-karyawan yang rapi, dan terutama, sorot mata percaya diri dari wanita yang dulu ia siram air comberan. Arman hanya berdiri diam, menunduk, tidak berani menatap mata Raya. Mungkin ia merasa malu. Mungkin ia merasa bersalah. Raya tidak menambahkan apa-apa lagi. Ia hanya berdiri di sana, membiarkan momen itu berbicara sendiri. Diamnya adalah jawaban. Kesuksesannya adalah balas dendam. Ia telah membalas semua perlakuan buruk yang ia terima, bukan dengan amarah atau cacian, tetapi dengan kemandirian dan keberhasilan yang gemilang. Setelah pertemuan singkat yang mengejutkan itu, Bu Ratna dan Arman pergi dari laundry harapan baru dengan tergesa-gesa, meninggalkan cucian mereka yang sudah terlanjur dicatat. Mereka tidak mengucapkan sepatah kata pun.
Raya hanya melihat punggung mereka menjauh, menghilang dari pandangannya. Tidak ada rasa dendam yang membara di hati Raya lagi, hanya rasa puas yang mendalam. Ia telah mencapai tujuannya. Kabar tentang Raya yang telah kembali ke Tasikmalaya sebagai pemilik laundry sukses menyebar dengan cepat di antara tetangga lama Bu Ratna. Banyak dari mereka yang terkejut, namun sebagian besar merasa kagum dengan perubahan hidup Raya. Beberapa tetangga lama bahkan datang ke laundry, hanya untuk melihat Raya dan mengucapkan selamat. Mereka yang dulu sering melihat Raya tertindas, kini melihatnya berdiri tegak, memimpin sebuah bisnis besar. Arman dan Bu Ratna tidak pernah lagi datang ke laundry Harapan Baru. Raya sesekali mendengar kabar tentang mereka dari Pak Anwar atau tetangga lama lainnya. Hidup mereka memang semakin sulit. Arman tetap menjadi ojek online, dan Bu Ratna semakin sering sakit-sakitan. Mereka hidup dalam keterbatasan, jauh berbeda dari kehidupan nyaman yang dulu mereka miliki. Rumah besar mereka sudah sepenuhnya terjual, dan mereka kini tinggal di sebuah rumah kontrakan kecil. Raya tidak pernah merasa senang melihat penderitaan orang lain, bahkan penderitaan orang yang pernah menyakitinya. Namun, ia tidak dapat memungkiri bahwa ia merasakan keadilan. Hidup memang adil, berputar layaknya roda. Mereka yang pernah menindasnya kini merasakan pahitnya hidup, sementara ia yang pernah terpuruk kini menikmati manisnya keberhasilan. Beberapa bulan kemudian, sebuah amplop tiba di kantor pusat laundry Harapan Baru di Bandung. Itu adalah surat resmi dari pengacara yang mewakili Bu Ratna. Isinya adalah permintaan maaf tertulis dari Bu Ratna, mengakui semua kesalahannya di masa lalu, perlakuan kasarnya, dan penyesalannya yang mendalam. Bu Ratna juga memohon agar Raya bisa memaafkannya. Di akhir surat, ada sebuah kalimat yang menyiratkan harapan agar Raya mau membantu mereka yang sedang kesulitan. Raya membaca surat itu berkali-kali. Ia tidak menunjukkan ekspresi apapun. Rani, yang saat itu sedang bersamanya, melihat ekspresi tenang di wajah Raya. "Apa yang akan kamu lakukan, Ra?" tanya Rani. Raya menghela napas panjang. "Aku tidak tahu, Ran. Memaafkan itu satu hal, melupakan itu hal lain." Raya memutuskan untuk tidak membalas surat itu. Ia merasa tidak perlu. Baginya, pembalasan terbaik sudah ia lakukan. Ia tidak ingin lagi terlibat dalam drama dengan mereka. Ia telah menutup babak itu dalam hidupnya. Hidup Raya terus berjalan. Laundry Harapan Baru semakin berkembang pesat. Ia berhasil membuka cabang-cabang baru di kota-kota lain di Jawa Barat. Ia menjadi salah satu pengusaha laundry terkemuka di wilayah itu. Keberhasilan finansialnya juga memberinya kebebasan untuk melakukan hal-hal yang ia suka. Raya sering berlibur ke berbagai tempat, bertemu dengan orang-orang baru, dan merasakan keindahan hidup. Ia juga kembali menjalin hubungan baik dengan orang tuanya, menceritakan sebagian kecil dari perjalanannya, tanpa detail yang menyakitkan. Orang tuanya sangat bangga dengan apa yang telah ia capai. Ibunya sering menangis haru, tidak menyangka putrinya yang dulu penurut kini menjadi wanita mandiri dan sukses. Raya tidak pernah menikah lagi. Ia fokus pada karirnya, pada dirinya sendiri. Ia belajar bahwa kebahagiaan tidak datang dari orang lain, tetapi dari dalam diri sendiri, dari keberanian untuk bangkit dan menghadapi tantangan. Ia pernah trauma dengan pernikahan, tapi ia tidak menutup hati sepenuhnya. Jika suatu saat ada pria yang tepat, yang bisa menghargainya, yang bisa mendukung mimpinya, ia mungkin akan membuka hati lagi. Namun, untuk saat ini, Raya sangat menikmati hidupnya. Ia adalah pemilik kerajaan laundry, seorang wanita yang kuat, mandiri, dan inspiratif. Ia telah membuktikan bahwa dari setiap penderitaan, selalu ada harapan. Dari setiap air mata yang tertumpah, selalu ada kekuatan untuk bangkit. Dan dari setiap tetesan air comberan yang dulu menimpanya, kini ia membangun sebuah impian yang wangi dan cemerlang. Kehidupannya adalah bukti nyata bahwa karma itu ada. Bahwa orang yang menabur kebaikan akan menuai kebaikan, dan mereka yang menabur keburukan, cepat atau lambat, akan merasakan konsekuensinya. Raya, si gadis yang dulu disiram air comberan, kini menjadi seorang ratu di atas tumpukan cucian, membalas semua perlakuan dengan kesuksesan yang tak terbantahkan.